Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Aku berharap adik-adik tetap sehat, semangat, dan tetap mau belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu. Nah, minggu ini kita memasuki triwulan yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah mengakhiri triwulan yang kedua tentang bagaimana bercerita tentang Kristus. Bagaimana kita mengabarkan Injil. Nah, di triwulan ini kita akan belajar bagaimana kita bersikap sebagai murid-murid Tuhan. Aktivitas apa saja yang kita lakukan untuk mencerminkan bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin belajar firman Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, supaya kami boleh belajar firman-Mu dan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak sekolah minggu kami, berkati Josh, berkati Mikhail, berkati Eba, berkati Gwen, berkati Davi, berkati Gaby, juga anak sekolah minggu lain yang mendengarkan YouTube ini. Biarlah kami semua boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu yuk sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah semangat, kita sudah gembira. Kini saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, untuk pelajaran kali ini firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita Josh. Cara hidup jemaat yang pertama.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan mereka berdoa. Mereka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih Jos untuk pembacaan firman Tuhan ya. Oh iya, selamat ulang tahun juga untuk Jos ya. Semoga panjang umur, sehat-sehat, semakin diberkati Tuhan, semakin semangat belajar firman Tuhan, dan menjadi kebanggaan mama dan papa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kini saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Asaf. Oke, siapa yang semangat buat belajar hari ini? Teman-teman semua tahu kan, minggu lalu kita ada sekolah minggu gabungan. Kita belajar sekolah minggu bersama-sama dari semua kelas. Kita mendengarkan cerita tentang Timo, kita mendengarkan pujian dari Kakak Dika, juga ada laporan dari Kakak Willy yang jauh di Kalimantan. Tapi minggu ini berarti kita sudah masuk ke pelajaran yang baru, buku yang baru. Dan hari ini Kak Asaf mau ngajarin tentang bagaimana jemaat mula-mula, orang-orang Kristen pertama hidup bersama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke sana, Kak Asaf mau cerita dulu. Siapa yang masih ingat tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang? Semua ingat ya cerita itu ya? Semua ingat cerita itu, di mana ada siapa waktu itu yang ngasih Tuhan Yesus? 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada seorang anak kecil yang ngasih ke Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ekor ikan untuk dibagikan ke 5.000 orang. Keren banget ya. Kita bersyukur sekali ada mujizat besar yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan membuat mujizat itu. Tapi pernah nggak adik-adik pikirin, kira-kira nih si anak kecil itu ketika dia pulang, dia cerita sama temen-temennya, tahu nggak, kemarin aku pergi belajar sama orang tuaku, pergi ke bukit sebelah sana untuk mendengarkan seorang yang namanya Tuhan Yesus untuk mengajar. Lalu hari sudah malam, kami semua juga sudah lapar. Tapi Tuhan Yesus tidak menyuruh kami pulang. Dia malah mencari siapa yang membawa bekal. Dan waktu itu mamaku kasih aku bekal. Dan aku memberikannya kepada Tuhan Yesus. Lalu terjadilah mujizat. Semua orang bisa makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang aku bawa itu. Luar biasa bukan adik-adik apa yang terjadi sama anak kecil itu. Dan bagaimana anak kecil itu percaya bahwa bekal yang dibawa bisa menjadi sebuah mujizat yang bisa memberkati banyak orang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tidak lama setelah itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Ada yang namanya hari turunnya Roh Kudus. Dan ketika hari turunnya Roh Kudus terjadi, para rasul, murid-murid Tuhan Yesus berkhotbah. Ingat nggak siapa yang berkhotbah? Di Kisah Rasul 1 diceritakan bahwa hari itu Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang percaya. Wah, banyak banget ya yang percaya ya adik-adik, bahwa Petrus berkhotbah sekali menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan ada 3.000 orang yang percaya dan mau dibaptis dan sama-sama menjadi
pengikut Kristus. Adik-adik semua di sini percaya sama Tuhan Yesus? Koko yakin semua percaya sama Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula waktu itu. Jadi di kisah para Rasul 2 diceritakan bahwa jemaat mula-mula itu hidup bersama-sama. Mereka setiap hari berkumpul untuk memecahkan roti, setiap hari untuk berdoa bersama dan belajar firman Tuhan bersama. Yang kaya menjual harta mereka dan membagi-bagikannya untuk hidup bersama-sama. Jadi betapa akur, betapa rukun gitu ya. Jadi mereka sangat hidup dalam persekutuan yang erat. Dan juga yang paling penting adalah mereka selalu belajar firman Tuhan setiap hari. Para rasul memuridkan para pengikut Kristus yang baru percaya itu tentang firman Tuhan. Seperti yang Kok Asaf lakukan hari ini, Kok Asaf ajarkan hari ini kepada adik-adik, bagaimana pada waktu itu jemaat mula-mula hidup. Para rasul itu pasti menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Bagaimana Tuhan Yesus mencelikkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Luar biasa, banyak sekali yang dilakukan. Dan itu juga yang harus kita lakukan adik-adik. Kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti Kok Asaf mengajarkan adik-adik. Nah, adik-adik semua bisa mengajarkan teman-teman di sekolah. Adik di rumah bisa kasih tahu juga ke papa mama. Kok Asaf, ini loh. Kok Asaf, salah ya? Papa mama, ini loh. Tadi aku belajar ini sama Kok Asaf di sekolah minggu gitu ya. Nah, sekali lagi, tapi ini bahwa sebuah tanda kalau kita semua wajib dan harus untuk hidup seperti jemaat mula-mula. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Oke, mari kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini, dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Kisah para Rasul 2 ayat 42 dari kitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Sekali lagi ya, sama-sama kita hafalkan. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Kisah para Rasul 2 ayat 42 Bahasa Indonesia Sehari-hari. Itu ayat hafalan kita. Dihafalkan. Terus adik-adik semua rekam videonya, kirim ke Kok Asaf atau ke Tante Astri ya. Jangan lupa dikirimkan. Nah, dengan ini sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau boleh mengajar kami, memimpin kami dalam pelajaran kami hari ini. Bagaimana kami mau hidup seperti jemaat mula-mula yang dengan tekun belajar terus tentang firman Tuhan, yang selalu berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah adik-adik.